من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير غير المغضوب المغضوب عليهم عليهم ولا ولا الضالين الضالين. آمين. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan 12.46, kami persilahkan Ustaz untuk menyampaikan kajiannya pada siang hari ini sampai lebih kurang jam 13.30. Setelah itu 10 menit kalau ada pertanyaan nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Falyatafadhal mashkura pada Ustaz Rashid Dr. Muzi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali di kajian siang walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua, membukakan hati kita sehingga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan siang hari ini. Manfaat pahala karena kita melakukan talab ilm. Yang kedua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhir. Amin. Siang hari ini kita akan membahas sedikit tentang fiqh birrul walidain, tentang fikih birrul walidain. Sebenarnya saya mengangkat materi ini sebagai pengingat bagi saya secara pribadi dan juga bagi jamaah sekalian tentang sebuah kewajiban yang besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua, yaitu tentang birrul walidain. Kata birrul walidain, kata bir itu bukan minuman keras ya. Nanti birrul walidain artinya minum bir bareng orang tua, itu enggak. Bir itu maknanya adalah berbakti atau bersikap baik ya kepada kedua orang tua. Sebab kalau bir dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya khomer namanya. Ya. Nah, kalau di bahasa Inggris kan ada bir, B-E-E-R gitu misalnya. Nah, itu pun kalau itu di bahasa Arab kan itu jadinya biroh. Biroh. Ya, tapi orang Arab punya kosakata sendiri untuk bir itu, yaitu khamr. Jadi birrul walidain itu bukan minum bir sama orang tua, tapi berbakti sama orang tua. Dan ini kewajiban besar kita, termasuk salah satu di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Di dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha." Allah itu mewajibkan kepada kita banyak hal. Oleh karena itu fala tudayyi'uha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tudayyi'uha. Jangan kalian sia-siakan kewajiban atau pelaksanaan terhadap kewajiban itu. Kenapa? Karena kewajiban itu kalau dilaksanakan, manfaatnya tidak akan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada diri pelaku sendiri. Allah itu la tanfa'uhu ta'atu man ata. Allah itu tidak mengambil manfaat dari ketaatan yang dilakukan oleh hambanya. Sebagaimana Allah la tadurruhu ma'siyatu man asa. Allah tidak mendapatkan kemudaratan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita semua itu adalah birrul walidain. Berbakti, kewajiban orang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersikap baik kepada kedua orang tuanya. Dan ulama dalam hal ini bersepakat jamaah sekalian bahwa ini adalah sebuah kewajiban. Ya, birrul walidain itu adalah kewajiban. Ini ijma' lah ya. Kenapa? Karena memang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana.
beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, ya. Atau jangan sekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ayat ini jelas menunjukkan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dengan kalimat Allah wabil walidaini ihsana. Tapi ada yang menarik di sini. Apa menariknya? Perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah yang paling besar yang menjadi penyebab para nabi itu diutus ke muka bumi, yaitu beribadah, kewajiban beribadah atau perintah untuk beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini kan ar-risalah allati min ajliha ursilat ar-rusul. Jadi misi besar semua rasul, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dan subhanallah, digandengkan perintah itu dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan apa? Bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua itu bukan main-main. Dia akan naik karena digandengkan dengan perintah yang besar, ya. Dan ini beberapa kali berulang, jemaah sekalian. Di dalam surat Al-Isra misalnya ayat 23 berulang lagi Allah berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu sudah menentukan, sudah mewajibkan bahwa alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana. Ini sama dengannya. Jadi digandengkannya perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu menunjukkan kalau perintah ini nggak main-main, ya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, ada ayat yang ketiga surat Al-Luqman. Allah perintahkan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Jadi hendaklah kamu bersyukur kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali walidaika, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Di sini digandeng syukur kepada Allah dan mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua atas kebaikan-kebaikan yang orang tua berikan kepada kita, ya. Kenapa kok pertama kali diperintahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya tentunya karena semua kebaikan yang diberikan oleh orang tua, ditumpahkan oleh orang tua kepada anaknya, itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu taala. Nishkurli wali walidayka. Dan kepada kedua orang tua. Baik, ini jelas menunjukkan betapa kewajiban ini luar biasa, ya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin pertama tentang informasi tentang kewajiban. Nah, kalau kita misalnya melaksanakan kewajiban ini, apa kira-kira keutamaan yang bisa kita dapatkan, ya. Karena gini, melaksanakan sesuatu itu akan menjadi lebih bersemangat seseorang itu kalau dia tahu dia akan mendapatkan apa, ya. Ada informasi dari Nabi SAW dalam riwayat Muslim bahwasanya orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dia telah menyiapkan untuk dia sendiri jalan untuk menuju surga. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu jalan menuju surga. Orang gampang masuk surga kalau dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi SAW bersabda, raghima anfuhu. Kata Nabi, celaka, rugi. Kata sahabat, siapa itu ya Rasulullah? Orang yang adraka walidahi, sempat hidup bersama kedua orang tuanya, indal kibar, sampai orang tuanya itu sudah tua renta, ya. Ahadahuma, salah satu saja keduanya, au kilahuma, apalagi dua-duanya. Tsumma lam yadkhul jannah, kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Rugi orang semacam ini. Sempat ketemu orang tua, apalagi orang tua sudah
sampai lanjut usia, tapi itu tidak menjadikan dia masuk surga kelak. Rugi. Kenapa? Karena mau masuk surganya sebenarnya mudah. Caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, dirahmati Allah jemaah sekalian, mereka yang sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tuanya masih ada, ya. Kalaupun jauh masih bisa dihubungi dan lain semacamnya. Karena bakti itu bisa dilakukan kepada mereka secara langsung. Kemudian apa lagi? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya. Orang birrul walidain itu termasuk ahabbul a'mal ilallah. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu di yaumil akhir nanti akhlak amal manusia itu pasti akan ditimbang. Dan timbangan yang paling berat, paling berperan memperberat timbangan kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Lah, akhlak yang baik pertama kali seperti yang diarahkan oleh Nabi SAW itu adalah kepada kedua orang tua. Maka pantas kalau satu saat Abdullah bin Mas'ud itu bertanya kepada Nabi, jadi ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya, jangan sampai keluar. Yang kedua, Nabi mengatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ketika ditanya apalagi ya Rasulullah, kala al-jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Menarik ini catatannya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan bakti kepada kedua orang tua dulu baru jihad. Kenapa bisa lebih utama seperti ini? Iya, karena bakti kepada kedua orang tua itu fardunya adalah fardu ain. Sementara jihad di jalan Allah itu fardu kifayah. Enggak semua. Ya. Perempuan enggak ada kewajiban. Yang sakit jangan macam-macam pergi. Ya, jadi beban kalau pergi berjihad di jalan Allah. Jadi fardu kifayah sama fardu ain lebih tinggi fardu ain, sehingga pantas kalau Nabi menyebutnya bakti kepada kedua orang tua sebelum jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya apalagi keutamaannya. Jadi ini saya ungkapkan ya Mas sekalian supaya kita bersemangat untuk melakukannya, ya. Yang berikutnya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala ada pada ridha kedua orang tua. Kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka orang tua pasti akan senang. Pasti akan ridha. Lah, keridhaan orang tua itu menjadi penyebab Allah akan ridha. Dalam hadis itu disebutkan ridha Rabb fi ridhal walidain. Keridhaan Allah, Rabb, berada pada keridhaan kedua orang tua, dan sukhtur Rabb fi sukhtil walidain. Begitu juga kemurkaan Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi teman-teman yang masih sekarang punya orang tua, sebenarnya bisa tahu apakah Allah sedang ridho kepadanya sekarang ini atau Allah sedang murka. Lihat aja bagaimana orang tuanya bersikap kepada dia. Kalau orang tuanya ridha, berarti Allahnya ridha. Kalau orang tuanya marah-marah sama dia, murka sama dia, maka Allah Subhanahu wa taala juga murka kepadanya. Makanya penting sekali kita perhatian terhadap kewajiban birrul walidain. Baik. Kemudian teman sekalian, di antara keutamaan birrul walidain itu dia bisa menjadi penyelamat, ya, penyebab Allah memberikan keselamatan di dunia. Siapa orang di dunia ini yang kehidupannya tidak terancam, tidak ada kesulitan? Enggak, banyak. Kehidupan kita itu memang tabiat kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang penuh dengan cobaan. Tabiat kehidupan dunia itu darubala, tempat kita diuji. Apa yang bisa menjadikan kita berhak untuk mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala keluar dari musibah dari di antaranya adalah birrul walidain. Dan ini mungkin silakan nanti dilihat kisah tentang 3 orang yang masuk ke gua, kemudian mulut gua itu tertutup dengan batu dan mereka tidak bisa keluar. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kita nggak mungkin bisa keluar kecuali kita mempersembahkan satu amalan yang punya keutamaan, lalu kita berdoa. Di sini, jemaah sekalian, ada 2 sebenarnya poin.
Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu mudah untuk dijawab. Karena kan setiap orang di antara yang tiga ini berdoa, sebelum berdoa dia menyebutkan sebuah amalan dulu. Nah, amalan yang disebutkan oleh salah satu di antara mereka adalah bakti dia kepada orang tuanya. Dia lebih mendahulukan orang tuanya sebelum keluarganya dan lain semacamnya. Lalu dia mengatakan, ya Allah, kalau apa yang aku lakukan untuk orang tuaku ini engkau ridhai, birrul walidain ini, maka keluarkan aku dari gua ini. Maka mulut gua itu batunya bergerak dan akhirnya mereka pun bisa keluar. Jadi ada dua poin. Poin Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa itu mudah diijabah dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita keluar dari kesulitan. Luar biasa ini jemaah sekalian, ya. Ini di antara keutamaannya. Lah, kemudian gini, kalau kita sudah menginginkan, ya sudah kayaknya dari melihat fadilahnya itu luar biasa. Apa berarti yang harus saya lakukan? Ya kan? Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata birrul walidain itu sifatnya umum, ya. Orang yang ingin melakukan birrul walidain dia harus melakukan segala bentuk kebajikan itu kepada kedua orang tua. Baik itu dari sikap ataupun sikap, kata-kata dan lain semacamnya. Ya. Mengatur semua apa yang dibicarakan, ya. Tidak menyakiti orang tua dengan sikap ataupun dengan kata-kata. Lihat, saya akan bacakan surat Al-Isra ayat 23 di mana Allah berfirman dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah mewajibkan kepadamu untuk beribadah kepadanya, untuk tidak beribadah kamu kecuali kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Apa bentuknya? Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jadi pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengarahkan jaga sikap, jaga omongan. Ya, apalagi mereka kalau sudah tua. Allah katakan fala taqul lahumu uffin. Jangan kamu mengatakan kepada mereka uffin. Atau sebenarnya bukan saja, apa saja sih sebenarnya yang kalau itu diucapkan akan membuat hati orang tua itu akan menjadi sakit. Wala tanharhuma, jangan hardik mereka. Tapi kebalikannya, wa qul lahumu qawlan karima. Ungkapkan kepadanya kata-kata yang menyakitkan. Bisa jadi orang tua itu karena tua mereka, ya, umur mereka yang sudah lanjut, mereka sikapnya yang menurut kita salah. Tapi karena mereka orang tua, walaupun mereka salah, mereka tidak berhak untuk mendapatkan kalimat-kalimat yang menyakitkan mereka dari mulut kita atau sikap yang buruk yang kita berikan buat mereka karena sikap mereka itu enggak. Walaupun mereka melakukan kesalahan, ya. Bahkan di dalam surat Luqman itu disebutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu itu sampai memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang dia. Ini maksa orang tua untuk kita melakukan kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar dari ini. Kesalahan yang lebih besar yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dibandingkan dengan memaksa mereka untuk melakukan perbuatan syirik. Tapi Allah tetap mengatakan, kalau mereka memaksa begitu, fala tuti'huma. Jangan ditaati. Jangan ditaati. Karena itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan perlakukan mereka di dunia ini dengan sikap yang baik. Enggak ada kesalahan yang lebih besar daripada memaksa perbuatan syirik. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk orang tidak menjaga kata-katanya kepada orang tua. Ya. Kemudian apa lagi? Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmati. Kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu', rendahkan sayapmu, ya.
Boleh jadi kita sudah menjadi direktur, punya kedudukan, punya anak buah, rumah tingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, orang tua kita masih di kampung, ya, mereka orang desa miskin, tapi tetap jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersikap tawadhu. Ketika kita datang ke mereka, kita adalah tetap anak mereka. Siapapun kita tetap anak-anak di hadapan mereka. Ya, maka jangan sampai tampakkan kesombongan. Ya, waqfid lahuma waqfid janaha waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmati. Tampakkan cinta dan kasih sayang kepada mereka. Kemudian apa berikutnya? Waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka. Doakan mereka. Banyak berdoa buat orang tua. Rabbirhamhuma, ya Allah, berikan kasih sayangmu, tumpahkan kasih sayangmu kepada mereka sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepadaku di waktu kecil. Doa ini begini jemaah sekalian. Ya. Doakan mereka. Doakan mereka. Kata Sufyan ibn Uyainah pernah ditanya, kalau aku ingin mendoakan orang tuaku kira-kira berapa kali? Ya, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Dia mengatakan, katanya, menurutku sih mungkin baru cukup, mungkin baru cukup kalau orang itu mendoakan orang tuanya setiap waktu, setiap selesai sholat, masukkan, selipkan doa itu kepada. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang ingin saya bacakan ini ya. Dan ini yang menjadikan saya memberikan judul pertemuan kita itu sebagai fikih birrul walidain. Ada beberapa sikap dalam kehidupan kita ini yang seharusnya kita hindari kalau kita itu ingin dianggap melakukan birrul walidain. Saya akan bacakan ini. Misalnya ya, ini saya akan bacakan mungkin sebahagian aja ya. Allah mengatakan, hina yakhtarukallahu wa yastafika litabarra bi ahdi walidayka aw kilahuma. Kalau satu saat Allah Subhanahu wa taala memilihmu untuk bisa melakukan kebajikan, berbakti kepada salah satu di antara kedua orang tuamu atau keduanya. Allah berikan kesempatan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berikan orang tua kita anaknya banyak. Kita salah satu di antara mereka. Tapi yang lain ini sudah pisah kemana-mana. Yang kita masih dekat dengan dia. Dan orang tua selalu ketika ada masalah, minta tolong, selalu yang dihubungin cuman kita. Ya. Itu seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk melakukan bakti kepada kedua orang tua kita. Para ulama mengatakan, kalau ini terjadi, maka fala yufsidu syaitan alaik hadzal istifa. Jangan sampai syaitan itu merusak hal ini. Karena syaitan pasti akan mengatakan, yaqululak wa baqi ikhwatika ma dauruhum wa ainahum. Enak mereka yang lain, saudara-saudara saya. Ya. Syaitan akan mengatakan, kamu ini dibikin capek. Ya. Mana saudara-saudaramu? Kan banyak. Kenapa orang tuamu cuma milih kamu? Akhirnya hati-hati kata para ulama. Jangan sampai was-was satu syaitan ini masuk ke benak kita. Ya. Baik, saya bacakan lagi ya yang kedua. Bahwa min fiqhil birril walidain, ya, termasuk bagian daripada fiqh birril walidain, an yuhawilal walad fahma hajati walidayhi. Seorang anak itu harus berusaha memahami kebutuhan orang tuanya. Tujuannya apa? Liyubadira bihima aw liyubadira biha qabla talabihima. Supaya anak ini bisa menghadirkan apa yang dibutuhkan oleh orang tuanya sebelum orang tuanya meminta. Kenapa? Karena hadza ablagh wa aktsar waq'an. Jadi ini birrul walidain tingkatannya lebih tinggi. Ya. Daripada nunggu orang tuanya minta. Ya. Kita tahu, oh ini butuh ini pasti butuh nih, gitu kan misalnya. Dan seorang anak sebenarnya kalau dia
sering bergaul dengan orang tuanya, dia tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh orang tua. Ini termasuk bagian dari fiqh bir al-walidain. Kemudian jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ini dikatakan oleh para ulama, Yazid ibn Habib mengatakan gini. Ini sikap kepada orang. Ijadu al-hujjati 'alal walidaini uququn. Jadi mengalahkan kedua orang tua dengan hujjah, ya, sehingga orang tua itu kalah. Itu bisa termasuk bahagian daripada durhaka kepada kedua orang tua. Jadi bisa jadi satu saat jemaah sekalian orang berdebat tentang satu masalah dengan orang tuanya dan dia bisa memenangkan, bisa jadi, gitu kan. Kalau dikalahkan orang tuanya sakit hatinya lah, gitu kan. Maka harus benar-benar piawai, kemudian bijaksana ketika ingin melontarkan hujahnya sehingga orang tua itu tidak merasa dipojokkan dan lain semacamnya. Ya, ini para ulama itu sampai ke tingkat ini, jemaah. Kemudian di antara fiqh birrul walidain juga yang ingin saya bacakannya beberapa aja. Izharu husni alaqatika bi akhawatika wa ikhwanika wasukut amma qad yu'limuka minhum wal timasil ma'azir lahum wa ibda'i mahasinihim wa ifa'i masawi'ihim amama walidain. Ini bagian daripada birrul walidain. Apa maksudnya? Kalau keluarga itu terdiri dari banyak orang, kemudian anak-anak itu banyak, terkadang jemaah sekalian ada gesekan-gesekan di antara saudara-saudara itu. Kata para ulama, kamu hendaklah menampakkan hubungan baik dengan semua saudara-saudaramu, ya, dan jangan bicarakan keburukan mereka di hadapan kedua orang tua. Dan selalulah berusaha untuk mencari uzur ketika si fulan tuh melakukan kesalahan begini, mungkin dia begini, ya. Dan usahakan menampakkan kebaikan saudara-saudara yang lain, ya. Jangan sampai di jemaah sekalian, di monopoli mengatakan yang lain ini enggak benar semuanya, yang berbakti kepada orang tua hanya saya. Enggak, ya. Sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Kalau ada keburukan yang mereka lakukan dan itu masih bisa kita tutupin agar tidak menyakitkan hati orang tua, selama itu bisa ditutupin aja, ya. Nah, ini jemaah sekalian di antara beberapa hal yang mungkin bisa mendapatkan perhatian dari kita. Satu lagi yang akan saya bacakan. Alla tafsilaka hadhihi al-ajhizah adh-dhakiyyah 'an at-tawasul al-hissi wal lafzi ma'al walidain. Aibun 'alaika an takuna bihadratihim wa mashghulun anhuma. Sekarang dunia kita penuh dengan gadget, jemaah sekalian. Orang sibuk dengan gadget. Kalau satu saat seseorang diberi kesempatan oleh Allah bersilaturahim ke orang tua, jangan sampai mereka ada di satu majelis, orang tua ada di satu majelis dengan kita, ya. Mereka ingin sebenarnya ngobrol dengan kita, tapi kitanya sibuk dengan HP kita, ya. Ini merupakan aib dan jauh dari makna birrul walidain, ya. Orang tua dia menunggu diajak ngomong, udah tua nggak tahu urusan gadget. Yang kitanya sibuk, ya. Ini bahagian daripada bir al-walidain. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebahagian di antara kita mengatakan gini, Ustadz, birrul walidain itu, ya, birrul walidain itu kayaknya cocoknya diungkapkan materi ini kepada anak-anak, Pak Ustadz, yang kecil, yang mereka masih punya orang tua lengkap, ya. Ternyata jemaah sekalian enggak. Materi ini cocok buat kita semuanya. Baik orang tua kita masih ada atau orang tua kita sudah meninggal. Karena yang namanya birrul walidain itu masih berlaku, tetap wajib kepada kita walaupun orang tua kita sudah wafat.
Ini saya tampilkan satu hadis tentang seorang sahabat yang nanya ke Nabi SAW dan mengatakan, jadi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un. Apakah masih tersisa untuk saya pekerjaan yang saya bisa lakukan setelah orang tua saya meninggal dan itu merupakan bahagian daripada birrul walidain. Intinya gini, bisakah saya melakukan birrul walidain kalau orang tua sudah wafat? Nabi mengatakan, "Na'am." Iya. Ya, masih ada. Kewajiban itu masih berlaku. Lalu Nabi menyebutkan, nih, as-salatu alaiha wal istighfar lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Apa saja? Jadi yang pertama as-salatu alaihima, mensolatkan jenazah orang tua. Ini birrul walidain setelah orang tua meninggal. Jangan sampai jemaah sekalian dirahmati Allah, kebiasaan sebahagian orang kita ikut lakukan. Kita mengundang imam, kiai sama jamaah musolanya atau masjid, imamnya sama jamaahnya, suruh nyolatin orang tua kita siapkan amplop, lalu kitanya nggak ikut sholat. Jadi ketika ditanya, kok nggak ikut sholat? Kan gua udah bayar, udah undang. Nah, ya, nggak begini. Ya, anak-anak itu harus tetap jadi jangan sampai nggak tahu caranya sholat jenazah. Nanti pakai ruku, pakai sujud lagi ya. Ya, nanti pakai ruku, pakai sujud. Repot jadinya. Ya. Jadi ajarkan tuh. Yang kedua, wal istighfar lahuma. Selalulah mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua, ya. Baca doa. Jadi doa yang tadi itu, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, tuangkan ya, tumpahkan kasih sayangmu kepada mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa ini nggak boleh lepas jemaah sekalian. Ini tidak dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal hanya pada malam pertama, kedua, ketiga, atau sampai malam yang ketujuh. Habis itu lupa. Nanti 40 hari baru didoain lagi. Nanti setelah 40 hari, 100 hari baru didoain lagi. Gitu kan. Nanti mungkin 1000 hari, nanti setiap tahun dihaul. Lah, bukan begitu. Mereka itu membutuhkan doa terus-terusan. Setiap selesai sholat, ya, selipkan doa ini. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau perlu, nyaman sekalian, model begini, doa seperti ini, bisa kita jadikan sebagai zikir kita, wirid kita. Naik kendaraan, baca aja, istighfar kan itu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Para ulama mengatakan, doa ini luar biasa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa luar biasa? Karena di situ ada istighfar. Yang kedua ada birrul walidain. Dan dua amalan ini adalah amalan yang punya fadilah luar biasa. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-istighfar lahuma, istighfar buat kedua orang tua, ini adalah sesuatu setelah meninggal, ini adalah sesuatu yang paling ditunggu oleh semua orang yang mati. Ya, ini yang akan menaikkan derajat orang di akhirat nanti. Dalam riwayat itu disebutkan ada orang yang melihat, kok pahala saya ya Allah besar, kok pahala saya banyak, kok derajat saya tinggi, dari mana ini ya Allah? Kok kayaknya saya dulu biasa-biasa saja. Dijawab, hadza bisabab istighfari waladika laka. Ini disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
perbanyaklah ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua. Ya. Supaya apa? Supaya anak kita nanti ketika kita mati seperti orang tua kita juga akan mendoakan kita. Nabi katakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kalau kita gampang mendoakan orang tua, anak-anak kita juga akan gampang mendoakan kita. Dan istighfar untuk orang tua, bakti kepada kedua orang tua. Ketika orang tua sudah meninggal dalam bentuk istighfar dan lain semacamnya. Ini adalah bakti yang jauh lebih tulus dibandingkan dengan bakti ketika hidup. Kalau hidup orang berbakti sama orang tua bisa saja karena ada udang di balik batu. Tapi kalau sudah meninggal dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga ketulusannya itu luar biasa. Ya. Yang kedua, jemaah sekalian, istighfar kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal, itu menjadi bukti kalau kita ini adalah orang yang soleh, orang yang baik. Sebab kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam itu meninggal, terputus amalnya. Nah, kecuali dari 3. Salah satu di antara yang 3 ini, Nabi katakan, waladin sholihin yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakannya. Kenapa Nabi menyebutkan anak soleh yang mendoakan, yang beristighfar untuk orang tua? Karena ini menjadi ciri memang. Ciri anak soleh itu adalah mau mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Adapun anak yang tidak soleh, jangankan orang tuanya meninggal, orang tuanya hidup saja bisa dilupakan, bisa disia-siakan. HP bagus, gitu kan? HP-nya bagus, yang namanya datanya nggak pernah habis. Tapi nelpon sama orang tua, susahnya bukan main. Bisa disia-siakan. Tapi kalau anak yang soleh, jangan mati aja masih diingat, mati aja masih didoakan. Ya, al-istighfar lahum. Berikutnya, ini yang kedua. Yang ketiga adalah infadu ahdihima min ba'dihima. Melaksanakan janji mereka setelah mereka meninggal. Jadi kalau orang tua pernah berjanji, misalnya ingin memberikan sedekah ke masjid, musola, atau mengasih karpet, apa segala macam, tapi tunggu Pak Takmir kalau saya nanti dikirimi duit sama anak saya, kitanya nggak kirim-kirim. Sampai orang tua meninggal. Pak Takmir ngasih tahu begini, oh ya sudah, nanti saya kerjakan. Nah ini ya. Ini termasuk birrul walidain. Pahalanya juga akan nyampe ke orang tua, ya, dan akan terus mengalir. Ya. Bahkan ketika orang tua tidak berjanji saja, kita memberikan sedekah dan kita atasnamakan mereka, pahalanya akan nyampe. Ini sepakat para ulama begitu. Ya. Berjanji ingin pergi umrah, ingin pergi haji, kemudian dilaksanakan oleh anaknya, ini birrul walidain. Berikutnya adalah wasilatul rahim. Ini yang keempat. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Menjaga silaturahim dengan orang yang kita terhubung dengan mereka karena orang tua kita, karena rahim orang tua kita. Kita punya hubungan dengan orang lain karena rahim orang tua. Maka berbuat baik, bersikap baik dengan kakak, adik, ya, itu birrul walidain sebenarnya. Karena mereka dihubungkan dengan rahim. Kalau kita bersikap baik kepada paman kita, bibi kita, ya, encang, encing, itu semuanya bagian daripada birrul walidain. Ya. Ini yang keempat. Yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi adalah wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat mereka. Kalau mereka punya teman-teman yang kita kenal dekat di dunianya dulu, jaga mereka, jaga hubungan baik kita dengan mereka. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kok bisa jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua itu bisa jadi birrul? Iya. Misalnya kalau kita kenal orang teman ayah kita, teman ibu kita masih jaga hubungan baik. Kemudian misalnya Ramadan kita bawakan hadiah buat mereka. Mereka akan ingat sama orang tua kita dan mereka akan mendoakan. Itu bahagian daripada birrul walidain. Maka ketahuilah siapa kira-kira yang menjadi sahabat dari orang-orang tua kita.
Ini persis ketika Nabi SAW ingin menempatkan baktinya kepada Khadijah, itu semua orang yang menjadi temannya Khadijah dulu, itu semua dia hormati. Semua Nabi SAW berikan kebaikan kepadanya. Jadi kalau ada orang datang pada masa setelah Khadijah meninggal, ya, Nabi SAW sudah menikah. Dia datang, pas seorang wanita misalnya, temannya Khadijah, dia pasti akan mengatakan, kenapa ya Rasulullah Anda bersikap baik sama dia? Loh, ini dulu pernah, ini temannya Khadijah. Ini biasa datang pada masa Khadijah masih ada. Ini ya, bahagian daripada bir al-walidain. Ya, wallahu alam. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengingat bagi saya pribadi juga bagi teman-teman sekalian. Ya, wallahu alam. Saya cukupkan mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waktunya masih 4 menit lagi nih Ustaz, kalau mau presentasi. Ya, silakan kalau Ya. kalau di ini Buat Ustaz masih 4 menit lagi kalau ada tambahan lagi. oh gitu. Ya. Ya. Jadi ada beberapa ayat ini yang menunjukkan bahwasanya bakti kepada kedua orang tua itu begitu besarnya, ya, begitu besarnya. Ada beberapa amalan di dalam Al-Quran disebutkan yang dia itu digandeng dengan amalan yang lain. 3 amalan digandeng dengan, jadi ada pasangannya. Dan dia tidak akan diterima kecuali dengan pasangannya. Ya, ini disebutkan oleh Ibn Abbas. Yang pertama itu adalah sholat dan zakat. Ibn Abbas mengatakan Allah berfirman, ya, jadi salasatun makrunatun bisalasin. Ada 3 amalan yang Allah gandengkan dengan 3 hal. Di mana kalau, ya, yang pertama, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Faman aqamas salata wa lam yu'ti zakatal wajibah la tuqballahu salat. Ya. Yang mendirikan sholat tapi dia menolak untuk zakat, kata Ibn Abbas, la tuqballahu shalah. Enggak diterima sholatnya. Kemudian ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Faman ata Allah, yang taat kepada Allah, wa lam yuti'ir rasul, taat kepada Rasul, la tuqballahu la yaqbalullahu ta'ata. Allah tidak akan menerima ketaatannya. Ya. Yang ketiga, anishkurli wali walidayka, ya. Bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Siapa yang bersyukur kepada Allah tapi dia tak tahu terima kasih buat orang tuanya, la yaqbal Allah Subhanahu wa taala syukur. Allah tidak akan terima syukurnya. Lah poin yang paling akhir, ya, 5 hal yang saya sebutkan tadi itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari kita, ya, karena melihat dari saking besarnya kewajiban kita untuk melakukan birrul walidain. Dan saya sengaja pilih keterangan yang terakhir itu karena sebagian orang ada yang melihat bahwasanya birrul walidain itu ya ketika orang tua masih ada aja sudah. Kalau nggak ada udah nggak diperhatikan aja, enggak, ya. Dia terus ada. Ya, syukur kepada orang tua itu, birrul walidain itu tetap berlaku orang tua kita masih hidup, ya, atau orang tua kita sudah meninggal. Ya. Kita tinggal hanya berharap saja, ya, mudah-mudahan sisa waktu umur yang Allah berikan kepada kita sekarang ini bisa kita isi dengan amalan yang luar biasa ini. Birrul walidain, agar kita bisa menjadi contoh yang baik juga untuk anak-anak kita. Tidakkah kita berdoa mudah-mudahan kita Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan aku sebagai contoh tauladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bisa menjadi contoh tauladan bagi semua orang, paling tidak kita bisa menjadi contoh teladan di keluarga.
Kalau kita suka berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Ya. Allah alam. Mudah-mudahan Allah beri taufik, hidayah buat kita semua untuk melaksanakan kewajiban yang satu ini. Allah alam. Alhamdulillah, jazakallah khairan kepada Ustaz Rashid Fawazi yang telah menyampaikan banyak hikmah buat kita semua terkait dengan fikih birrul walidain pada siang hari ini. Sangat menarik tentunya. Dan buat kita semua yang pada saat ini sebagai orang tetap juga sebagai seorang anak maksudnya, status yang tidak pernah berubah. Baik, kepada para jamaah sekalian, kalau ada yang mau ditambahkan atau ada pertanyaan, silakan. Kita akan sediakan waktu sampai jam 13.40 insyaallah. Tadi menarik yang terakhir justru keluar ya. Saya sampai screenshot di grup tadi. Tiga perkara yang dirangkai dengan 3 perkara. Oh iya. Kata Ibn Abbas tuh ya. Iya, yang terakhir tadi. Ada jamaah sekalian? Kalau tidak ada, saya boleh bertanya, Ustaz? Iya, siapa? Iya, ada yang minta materinya nanti Ustaz boleh di-share. Iya, oke. Ya. Yang disampaikan tadi aja juga nggak apa-apa. Iya. Cuman sebagiannya ada yang diterjemah, ada yang belum diterjemah. Ya, belum. Iya. Ada yang diterjemah, ada yang nggak apa-apa. Ya, nanti yang sudah diterjemah aja kali. Ya. Ya kalau boleh saya satu pertanyaan aja. Silakan. Mempertegas aja dari yang awal tadi. Hadis yang selalu jadi pemikiran saya itu adalah tadi. Rugi seorang yang tidak masuk surga padahal dia sempat bertemu dengan orang tuanya sampai usia lanjut. Saya alhamdulillah ibu masih ada umur 74 sampai hari ini. Tapi kalau kuliah beliau jauh dia di Sumatera, saya di sini. Walaupun tadi kata Ustaz nelpon rutin segala macam. Nah, untuk kondisi seperti ini amalan apa gitu ya? Mungkin banyak juga yang mengalami yang masih bisa kita lakukan gitu ya, untuk bisa memastikan gitu tadi ya hak kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan masih adanya orang tua kita. Yang justru kadang ya saya sedih tuh kalau lagi ketemu justru kadang sedih sama orang tua apalagi sudah agak sepuh ya Ustaz ya. Sering ngambek, sering apa gitu kan ya, salah paham dengan kita gitu kan. Nah, itu gimana ya. Jadi pertanyaan ini tentang apa yang bisa dilakukan ketika kita kondisinya jauh atau ketika kita ketemu. Nah, memang masalah ya baik jauh maupun ketemu lah gitu, tapi ya memang banyaknya karena seringnya jauh gitu ya. Nah, ini perbuatan baik apa yang istilahnya bisa kita lakukan. Ya, gini. Sebenarnya semua bentuk kebajikan, semua bentuk kebajikan itu yang membuat hati orang tua senang dan hajatnya itu bisa terpenuhi, itu termasuk bahagian daripada birrul walidain. Dan sebenarnya kita yang paling tahu kondisi orang tua, sehingga kita yang paling bisa menentukan apa yang paling baik, apa yang paling dibutuhkan oleh orang tua. Oleh karenanya tadi saya sebutkan para ulama mengatakan bagian daripada birrul walidain itu, fikih birrul walidain, anak itu berusaha mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tua. Hajatnya apa, gitu. Ya. Kemudian dia berusaha untuk memberikan kepadanya atau mempersembahkan hajat tersebut. Ya. Dengan semua bentuk, segala bentuk. Apa dengan memberikan hadiah, ya. Kemudian
Ya. Kemudian apa namanya yang bisa dilakukan sekarang ini ya selain itu yang ada hubungannya dengan kebutuhan kita yang lebih tahu dan usahakan itu bisa terpenuhi. Kita punya orang yang mungkin bisa mengetahui kondisinya secara langsung, yang kita bisa monitor. Oh sekarang ibu butuh ini, sekarang dia kondisinya sakit, apa yang dibutuhkan ya. Harus ada orang yang kita bisa hubungi di sana agar kita bisa memberikan untuk orang tua apa yang paling pas untuk diberikan kepada mereka. Nah, selain itu ya kita yang antum sendiri yang paling tahu sebenarnya apa yang paling dibutuhkan. Selain itu al istighfar lahuma itu. Jadi mendoakan wa qur rabbirhamhuma ya. Dan mendoakan mereka. Kemudian Apa Ustaz? Mendoakan itu berapa, ada ukurannya enggak? Itu yang ditanyakan oleh Sufyan ibn Uyainah itu. Kalau saya mau berdoa untuk orang tua, apakah saya berdoa setiap hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali? Dia mengatakan, kata dia, menurutku kayaknya sih, dia belum memastikan juga, kayaknya kalau engkau berdoa setiap selesai sholat, setiap hari, mungkin itu cukup. Mungkin masih. Jadi dia nggak memastikan. Soalnya Makanya pernah akhirnya baca buku 5 kali pun masih belum cukup katanya. Saya membaca, dia mengisyaratkan begitu. Mungkin itu cukup. Akhirnya saya berkesimpulan, sudahlah, ayo kita jadikan yang namanya doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadikan ini sebagai wirid kita. Kita mau pergi ke kantor, jalan gitu kan, atau naik motor. Kenapa kita nggak baca itu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia mengumpulkan dua amalan yang luar biasa. Ada istighfar, ada birrul walidain. Kita akan mendapatkan fadilah dua amalan ini. Ya. Selain kita mendapatkannya, orang tua juga akan mendapatkannya. Karena setiap waktu kita mendoakan mereka. Dan kalau kebiasaan ini ketahuan sama anak-anak kita, saya tidak mustahil anak-anak kita juga nggak keberatan akan mendoakan kita ketika berada pada posisi yang seperti itu. Ya, apa yang kita lakukan sekarang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Iya, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Ya. Allah, masih banyak sebenarnya. Ini ada satu pertanyaan, apa nih? Ustaz, kalau punya hutang dan mungkin karena satu hal lain lupa untuk membayarnya dan orang tua sudah tiada, bagaimana hukumnya? Jadi orang tua punya hutang. Sudah lupa dia. Terus kalau kita tahu ya kita bayar lah. Kalau kita nggak tahu gimana kita membayar? Mungkin nggak tahu di mana, berapa, siapa gitu. Kalau kita misalnya kita tahu orang tua itu punya hutang, ya. Kemudian orang tua memang nggak mampu untuk membayar. Cuman kita nggak tahu berapanya, kepada siapa. Anak yang berhutang ke orang tua gitu. Oh, ya. Anak yang berhutang kepada orang tua, terus? Iya. Gimana? Terus belum bayar? Karena satu hal yang pula lupa untuk membayarnya dan orang tua sudah tiada. Jadi anaknya nggak sempat bayar ke orang tua. Gitu. Jadi ketika orang tua meninggal baru dia ingat. Dia bisa, kalau dia mau membayarkan, ya, dia bisa bayarkan dengan cara dia mensedekahkannya atas nama orang tua. Jadi misalnya dia wakafkan ke masjid, ya Allah, ini hutang saya buat hutang saya kepada orang tua saya. Ini pahalanya akan terus. Ya. Dan ini juga berlaku buat orang lain. Artinya kalau kita punya hutang sama orang lain, lalu kita cari orang itu nggak ada, gitu kan? Sementara kita duit ada nih. Ketika duit nggak ada, orangnya ada. Ketika duitnya nggak ada, orangnya nggak ada. Cari ahli warisnya nggak ada juga. Kita nggak tahu, putus kontak. Ya akhirnya kita bisa sedekahkan di jalan Allah dan kita katakan, kita niatkan, ya Allah, ini adalah bayaran terhadap
hutang saya kepada si fulan. Ya. Udah ini aja mungkin yang bisa dilakukan. Kita sedekahkan dan insya Allah itu akan sampai kepada mereka. Iya. Wallahu a'lam. Ini satu lagi aja nih. Dia ditinggal orang tuanya secara beruntun karena COVID. Bagaimana supaya ikhlas dan ridho atas takdir ini? Di Ya. awal bulan ini ibunya, selang 10 hari ayahnya gitu. Ya. Perkuat keimanan kepada takdir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang namanya takdir itu adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada diri kita yang sudah ada tulisannya dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak akan mungkin bisa menghindar. Kata di dalam hadis disebutkan ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, apa yang menimpamu memang tidak untuk meleset darimu dan apa yang meleset darimu memang tidak untuk mengenaimu, ya. Jadi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa. Faman nggak bisa melepaskan diri. Faman radiya falahu ridha, yang ridha dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahu sukhut. Dan siapa yang murka, marah, tidak senang, Allah juga tidak akan senang kepada dia. Karena kita memang dituntut untuk bisa menerima takdir itu. Dan orang yang bisa menerima takdir itu, ya sudahlah, saya nggak mungkin kayaknya untuk melepaskan diri dari ini, ya. Emang kalau dia sedih, orang tuanya hidup lagi? Enggak kan? Kalau dia tidak menerima, orang tuanya jadi bangun lagi. Nggak bakalan. Ya, nggak bakalan. Makanya, kenapa rukun iman itu salah satunya adalah iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kenapa? Supaya kehidupan kita itu menjadi tenang. Hidup kita jadi tenang. Sebelum saya akhiri, saya akan cerita. Di Jawa Timur itu ada seorang ustadz, seorang kiai yang satu saat dilarikan ke rumah sakit karena dia nabrak kambing. Jatuh, akhirnya bawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, banyak santri-santrinya yang membesuk. Santri-santrinya ada yang bilang, Pak Yai, mungkin naik sepeda motornya kekencengan. Apa kata Pak Yainya itu? Enggak, aku naik motornya itu enggak kekencengan. Naik motornya sudah pas. Loh, maksudnya pas gimana Pak Yai? Iya, sebab kalau aku kekencengan, maka aku lewat, baru kambing itu nyebrang. Kalau aku terlalu lambat, kambing nyebrang, baru aku lewat. Tapi ini sudah pas. Ceker gitu kan. Tetapi nggak marah, nggak apa gitu. Tenang aja gitu. Ya. Itu namanya pas. Ya sudah, kita nggak mungkin menghindar sudah. Wallahu a'lam. Dan banyak berdoa gitu ya. Ya, banyak berdoa seperti doa tadi. Was'aluka ridha ba'dal qada. Ya. Alhamdulillah, sangat menarik materi siang hari ini. Semoga memberikan pencerahan kepada kita untuk meningkatkan birrul walidain kita kepada orang tua kita yang memang menjadi salah satu harapan kita untuk memberikan keselamatan buat kita di dunia dan akhirat menuju surga Allah Taala. Baik Ustaz, 1 menit mohon doanya singkat untuk penutup siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اجعلنا برين لوالدينا اللهم اجعلنا برين لوالدينا اللهم اجعل أولادنا برين لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mari sama-sama kita kajian kita siang hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ustaz, Sama-sama ya, Waalaikumsalam semuanya.